Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendy. Saya mengajar mata pelajaran produk cake yaitu pada kelas 12 Tatap Muka 2 di Sekolah SMK Negeri 3 Kota Sukabumi. Pada video pembelajaran pemecahan masalah pelajaran siswa pada kali ini saya mengangkat topik kesalahan dalam pembuatan cake dan penyebabnya. Akar permasalahan yang kami temui pada saat melakukan pembelajaran praktik yaitu hasil cake yang sudah matang menjadi anjlok volumenya, yaitu yang tadinya sudah mengembang ke atas dan tinggi pada seluruh permukaan atas cake menjadi turun bagian tengahnya dan pada bagian pinggir yang menempel pada pedang masih tetap dalam keadaan tinggi atau tidak mengalami. Solusi alternatif yang saya lakukan dalam permasalahan pembelajaran ini, saya mencoba mengetahui jenis tepung yang tepat yang digunakan dalam pembuatan cake. Ternyata jenis tepung yang digunakan sudah tepat, tetapi kalau tepung yang digunakan tidak tepat, ini akan menyebabkan anjlok. Setelah itu, kemudian mengetahui perbandingan bahan utama pada pembuatan cake. Misal yaitu perbandingan bahan yang sama untuk sebuah resep cake, yaitu pound cake, adalah merupakan jenis atau tipe cake dengan perbandingan bahan utama yaitu lemak, gula, tepung, dan telur sama besar jumlahnya. Berikutnya, mengurangi gula, yaitu gula pasir, karena terlalu banyak gula dapat melemahkan protein atau gluten, sehingga mempengaruhi permukaan struktur selama terjadinya pembakaran. Menambahkan tepung terigu, karena anjlok ini bisa disebabkan juga kurangnya jumlah tepung terigu yang dibutuhkan. Jumlah tepung terigu yang dipakai tidak cukup. Kurang tepung dalam formula resep dapat mempengaruhi pembentukan struktur. Jadi strukturnya tidak kokoh sehingga mengalami anjlok. Mengurangi penggunaan baking powder. Karena terlalu banyak baking powder dapat menyebabkan terlalu banyaknya gas yang dihasilkan sehingga mengakibatkan struktur cake dapat menahan udara yang dihasilkan. Hasil pemecahan masalah pada permasalahan pembelajaran tadi, yaitu setelah melakukan alternatif pemecahan masalah dengan cara yang disebutkan beberapa cara tadi, maka dapat disimpulkan bahwa cake yang baik adalah cake yang mempunyai penampilan menarik dengan rasa yang enak. Penilaian terhadap rasa termasuk penilaian subjektif. Penilaian subjektif atau sensori terhadap cake adalah sebagai berikut. Yang pertama, simetris sama sisi, yaitu bentuk dari cake bagus dipandang dari semua sudutnya. Kesalahan-kesalahan umum dari cake biasanya berbentuk sisinya rendah atau sisinya tinggi atau bergelombang atau tengahnya rendah atau tengah tinggi dan tidak merata. Berikutnya, warna. Warna secara keseluruhan cake adalah cerah, sedangkan warna kerak tergantung jenis cake. Warna remah cake sangat tergantung dari bahan yang digunakan, namun yang paling baik adalah warna yang terang atau bukan warna buram. Ketiga, volume. Cake yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil dikategorikan cake yang baik. Setiap cake mempunyai standar masing-masing. Volume cake berkaitan dengan susunan cake. Jika cake terlalu besar, kemungkinan terbentuknya rongga-rongga di bagian dalam semakin besar. Jika cake kecil, kemungkinan diakibatkan cake bantat atau tidak mengembang. Keempat, butiran cake. Butiran cake bergantung dari jenis cake.
Ada cake yang butirannya rapat dan ada juga yang renggang. Hal ini tergantung pada ukuran dan bentuk dan sifat susunan sel remah. Keseragaman ukuran dan dinding sel yang tipislah yang dianggap terbaik. Butiran yang tidak baik adalah yang butirannya kasar, tebal, perbandingan tidak rata, dan berlubang besar-besar. Untuk menilai butirannya, maka kita harus memotong cake itu pada bagian tengah. Lalu diperhatikan apakah butirannya kasar atau halus. Yang kelima, keadaan kerak. Keadaan kerak cake pun berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Untuk beberapa jenis cake, keraknya harus lebih empuk daripada jenis yang lain. Kerak cake yang baik tidak terlalu empuk sehingga cake mudah hancur. Namun demikian, kerak yang empuk tetap dibutuhkan. Yang keenam, warna remah. Warna remah yang satu tentu berbeda dengan remah cake yang lainnya. Warna yang disukai adalah warna terang. Warna remah sangat tergantung pada bahan yang dipergunakan. 7. Susunan. Untuk menelaah susunan cake diperlukan sepotong cake yang baru saja diiris. Gerakan ujung jari perlahan-lahan di atas potongan cake yang sempurna, tidak tergumpal dan tidak kasar. Permukaannya harus lembut dan halus. 8. Aroma. Aroma cake harus sedap. Udara dalam susunan sel yang mengantar aroma harus harum, manis, segar, dan murni. 9. Rasa. Untuk menentukan rasa cake, cara yang sebaik-baiknya adalah dengan mencicipi rasa cake. Kunyahlah dengan seksama sehingga Anda dapat merasakan rasa cake yang sebenarnya. Rasa merupakan kombinasi mutlak dari dua unsur, yaitu rasa dan aroma. Rasa yang diinginkan harus sejalan dengan aroma yang diinginkan. Yang paling kita sukai adalah rasa manis, lezat, dan 10. Mutu simpanan. Mutu simpanan cake merupakan faktor yang sangat penting, terutama untuk cake yang dijual dalam box. Cake harus disimpan terlebih dahulu sebelum sampai ke konsumen. Mutu simpan cake berbeda-beda, tergantung dari kandungan lemak atau bahan yang dipergunakan. Terlepas dari macam dan jenis cake, setiap cake harus memiliki mutu simpan yang baik, yang berarti harus selalu dalam keadaan baru atau segar atau tetap lembab. Demikianlah hasil dari analisa kami mengenai permasalahan cake anjlok dan alternatif solusi atas permasalahan tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.